Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan soal dari chapter 6. Sebelum itu, izin memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Dewa Putu Angawiguna, NPM 210. Yang kedua, Igusti Ayu Yuda Deswita, NPM 152. Yang ketiga, Nikadek Gita Pertiwi, NPM 633. Yang keempat, Kadek Sasmita Wulandari, NPM 642. Dan yang kelima, ada Imade Lucky Widya Pratnyana, NPM 677. Soal yang pertama, apa perbedaan mendasar dari metode survei, focus group, decision, dan observasi? Kapan masing-masing metode tersebut digunakan? Yang pertama, survei. Metode survei melibatkan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah dirancang secara terstruktur kepada responden. Survei sering dilakukan dalam bentuk kuesioner, tertulis, atau wawancara tatap muka. Beberapa perbedaan mendasar metode survei adalah skala. Survei dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar, mencakup populasi yang luas. Struktur. Survei menggunakan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dan seringkali memiliki pilihan jawaban yang baku. Representatif. Survei dapat digunakan untuk mendapatkan representasi yang lebih luas dari populasi jika sampel yang diambil secara acak mewakili populasi tersebut. Metode survei tepat digunakan ketika data yang diperlukan bersifat kuantitatif dan ingin diukur secara statistik, ingin memperoleh gambaran yang luas mengenai pendapat, sikap, atau perilaku dari populasi yang besar, memiliki sumber daya yang cukup untuk mengumpulkan data dari banyak responden. 2. Focus Group Decision atau FGD. FGD melibatkan diskusi kelompok yang kecil yang terdiri dari peserta yang dipilih secara sengaja. Diskusi ini dipandu oleh seorang moderator dan berfokus pada topik penelitian tertentu. Beberapa perbedaan mendasar metode FGD adalah interaksi sosial. FGD memfasilitasi interaksi sosial antara peserta yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan mereka. Fleksibilitas. Diskusi FGD memungkinkan peserta untuk menyampaikan pandangan mereka dengan lebih bebas dan memberikan penjelasan lebih rinci. Kualitatif. Data yang dihasilkan dari FGD cenderung bersifat kualitatif dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang sikap, persepsi, dan pengalaman peserta. Metode FGD tepat digunakan ketika ingin memahami pandangan, sikap, dan persepsi kelompok tertentu secara mendalam. Yang kedua, membutuhkan interaksi sosial antara peserta untuk menggali pemikiran mereka lebih lanjut. Dan yang ketiga, memiliki sumber daya yang cukup untuk mengorganisir dan memfasilitasi diskusi kelompok. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan tes pasar atau market test? Berikan contoh penerapannya, manfaat dan kelemahannya. Jawaban, tes pasar atau market test adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji layanan atau konsep bisnis di pasar nyata sebelum diluncurkan secara resmi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik dari calon konsumen atau target pasar untuk mengevaluasi potensi keberhasilan dan menerima tanggapan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Contoh penerapannya bisa berupa yang pertama, uji produk. Sebelum meluncurkan produk baru, perusahaan dapat melakukan tes pasar dengan membuat prototipe atau versi awal produk yang kemudian diperkenalkan kepada sekelompok calon konsumen. Yang kedua, uji konsep. Sebelum ingin menggagas konsep bisnis baru, tes pasar dapat digunakan untuk menguji daya tarik dan potensi penerimaan konsep tersebut oleh pasar. Contohnya ialah melakukan wawancara atau survei kepada sekelompok target untuk mendapatkan umpan balik tentang ide, manfaat, dan kebutuhan yang diharapkan. Manfaat dari tes pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, umpan balik pasar. Tes pasar dapat memberikan wawasan berharga tentang preferensi, kebutuhan, dan tanggapan terhadap produk atau konsep bisnis yang diuji. Yang kedua, pengurangan resiko. Dengan melakukan tes pasar sebelum meluncurkan resmi, perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam produk atau konsep bisnis mereka dalam melakukan perbaikan sebelum menghabiskan sumber daya yang besar dalam produksi atau peluncuran produk. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Tes pasar memberikan data konkret yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
Tes pasar juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama biaya dan waktu. Melakukan tes pasar yang efektif dapat melibatkan biaya dan waktu yang signifikan. Perusahaan cukup mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengumpulkan data dan menganalisis hasil tes pasar. Yang kedua, keterbatasan representasi. Tes pasar biasanya dilakukan pada sampel yang relatif kecil dari pasar yang sebenarnya. Hal ini dapat membatasi tingkat representasi dan generalisasi temuan tes pasar terhadap seluruh pasar. Yang ketiga, pengaruh lingkungan tes. Lingkungan tes pasar dapat berbeda dari pasar yang sebenarnya. Respon konsumen dalam konteks tes pasar dapat berbeda dari respon nyata di pasar yang lebih luas. Sekian, terima kasih. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan triangulasi di penelitian pasar global? Jawabannya ialah triangulasi dalam penelitian pasar global adalah pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian dengan menggabungkan berbagai sumber data, metode, atau perspektif yang berbeda. Konsep ini terkait dengan menjalin triangulasi data, metode, dan teori untuk menguji dan memverifikasi temuan penelitian. Ini saya akan menjawab pertanyaan di nomor 4. Menjalankan Focus Group Education atau FGD dalam konteks internasional dapat melibatkan sejumlah masalah yang harus diatasi. Berikut ini adalah beberapa masalah utama yang sering dihadapi. Yang pertama ada bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya yang berbeda dapat menjadi masalah utama dalam FGD internasional. Peserta FGD mungkin memiliki latar belakang budaya yang beragam dan pemahaman yang berbeda terhadap konsep atau istilah tertentu. Yang kedua, ada perbedaan konteks dan pengalaman. Konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda di negara atau wilayah yang berbeda dapat mempengaruhi pandangan dan pengalaman peserta FGD. Hal ini dapat mempengaruhi cara mereka memahami atau mengartikan pertanyaan atau topik yang dibahas. Yang ketiga, ada koordinasi dan logistik. Menjalankan FGD internasional melibatkan koordinasi dan logistik yang kompleks. Hal ini meliputi pemilihan tempat, mengatur jadwal yang sesuai dengan zona waktu yang berbeda, mengumpulkan sampel yang representatif, dan memastikan kelancaran komunikasi antara peneliti dan peserta. Yang keempat ada etika penelitian. Etika penelitian juga merupakan masalah penting dalam FGD internasional. Perbedaan budaya dan norma sosial dapat mempengaruhi etika penelitian, termasuk privasi dan kerahasiaan data, persetujuan peserta, dan pengungkapan informasi yang sensitif. Yang terakhir, yang kelima ada analisis dan interpretasi data. Analisis dan interpretasi data FGD internasional mungkin lebih rumit karena melibatkan perspektif dan konteks yang beragam. Peneliti harus mempertimbangkan perbedaan budaya, konteks, dan pengalaman peserta dalam menginterpretasikan temuan FGD. Memiliki tim yang beragam dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dapat membantu dalam analisis yang lebih holistik dan akurat. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Estimasi ukuran pasar dapat berbeda tergantung pada metode yang digunakan karena setiap metode memiliki asumsi, pendekatan, dan keterbatasan yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan perbedaan dalam estimasi ukuran pasar. Yang pertama, metode pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pasar seperti survei, wawancara, atau analisis data sekunder dapat menghasilkan perkiraan yang berbeda. Misalnya, survei dapat memberi gambaran yang lebih luas tentang preferensi konsumen. Sementara analisis data sekunder mungkin lebih terfokus pada data historis dan tren pasar. Kemudian yang kedua, sampel dan metode sampling. Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian pasar dapat berbeda dan metode sampling yang digunakan juga dapat bervariasi. Pemilihan sampel yang tidak
representatif atau metode sampling yang tidak sesuai dapat menghasilkan estimasi yang tidak akurat. Kemudian yang ketiga ada definisi pasar dan segmen. Cara definisi pasar dan segmen yang digunakan dapat mempengaruhi estimasi ukuran pasar. Misalnya, beberapa analisis mungkin menggunakan definisi pasar yang lebih luas, sementara yang lain mungkin membatasi pasar ke segmen tertentu. Kemudian yang keempat, metode analisis dan proyeksi. Metode yang digunakan untuk menganalisis data pasar dan membuat proyeksi juga dapat berdampak pada perbedaan estimasi ukuran pasar. Berbagai model dan teknis analisis dapat menghasilkan hasil yang berbeda, tergantung pada pendekatan yang digunakan. Dalam menanggapi perbedaan estimasi ukuran pasar, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor. Dalam menanggapi perbedaan estimasi ukuran pasar, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, tinjau metodologi. Tinjau metode yang digunakan dalam estimasi ukuran pasar dan memahami asumsi, pendekatan, dan keterbatasan yang terkait. Yang kedua, bandingkan sumber yang berbeda. Jika ada perbedaan estimasi dari sumber yang berbeda, bandingkan dan analisis secara kritis metode, pendekatan, dan pemahaman yang digunakan oleh masing-masing sumber. Yang ketiga, gunakan rata-rata atau rentang. Jika perbedaan estimasi signifikan, pertimbangkan untuk menggunakan rata-rata dari beberapa sumber atau mengambil rentang perkiraan sebagai indikasi potensi variasi pasar. Yang keempat, pertimbangkan konteks dan tujuan. Pertimbangkan konteks spesifik penelitian pasar dan tujuan yang ingin dicapai. Estimasi yang lebih konservatif atau mencakup rentang yang lebih luas mungkin lebih sesuai dalam beberapa situasi. Dan yang kelima, dapat klarifikasi dan informasi tambahan. Jika mungkin, cari klarifikasi atau informasi tambahan dari sumber yang relevan atau ahli industri. Diskusi perbedaan estimasi dengan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor yang dapat mempengaruhi pasar. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 6. Pendekatan emik dan etik adalah dua pendekatan yang berbeda dalam riset pemasaran internasional. Pendekatan emik melibatkan pemahaman dan analisis dari perspektif budaya atau lokal. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha memahami dan menggali pemahaman tentang kebiasaan, nilai-nilai, dan preferensi konsumen dalam konteks budaya setempat. Pendekatan emik kemungkinan peneliti untuk memahami secara faktor-faktor budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di sisi lain, pendekatan etik lebih mengutamakan perspektif universal atau melintasi budaya. Dalam pendekatan ini, peneliti mencoba mengidentifikasi pola-pola umum dan prinsip-prinsip yang berlaku di berbagai pasar internasional. Pendekatan etik lebih fokus pada faktor-faktor yang dapat diterapkan secara luas dan mungkin bersifat serupa di berbagai konteks budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Di akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.